Di sebuah hutan yang damai dan indah, di mana sinar matahari menari-nari melalui celah-celah dedaunan, ada seorang anak kecil bernama Dimas. Dimas adalah seorang anak yang penuh rasa ingin tahu dan semangat petualangan. Setiap hari, dia menjelajahi hutan rimba, mengagumi keindahan alam dan mendengarkan suara-suara angin. Pada suatu pagi yang cerah, Dimas sedang menggali di bawah akar pohon besar saat dia menemukan sebuah botol kuno. Di dalamnya, terdapat sebuah peta harta karun yang kuno, lengkap dengan gambar-gambar misterius dan petunjuk arah. Dimas sangat bersemangat dan segera merencanakan petualangan untuk mencari harta karun tersebut. Dengan peta di tangannya, dia membuat daftar persiapan dan rencana perjalanan. Dalam perjalanannya, Dimas bertemu 2 ekor kancil yang cerdas dan ramah. Dimas memutuskan untuk mengajak salah satu kancil bergabung dalam petualangannya, dan kancil dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Dimas dan kancil mempersiapkan alat-alat petualang dengan cermat. Mereka mengemas makanan, air, dan beberapa alat navigasi ke dalam tas ransel, memastikan mereka siap untuk berpetualang menghadapi segala kemungkinan rintangan di perjalanan. Petualangan mereka dimulai dengan melintasi jembatan tali yang goyang di atas jurang dalam. Kancil menunjukkan keberaniannya dengan melompat terlebih dahulu, diikuti oleh Dimas yang dengan hati-hati melangkah di belakangnya. Setelah menyeberangi jembatan, mereka melanjutkan perjalanan di sepanjang tepi sungai yang mengalir deras. Kancil melompat dari batu ke batu dengan lincah, sementara Dimas mengikuti dengan hati-hati, menjaga keseimbangan di batu-batu licin. Di tengah perjalanan, mereka menghadapi rintangan berupa batang pohon besar yang akan segera tumbang di atas kepala si kancil. Dimas dan kancil berjalan cepat menghindari batang pohon yang akan tumbang. Dan akhirnya batang pohon besar pun tumbang. Mereka bergegas berjalan lagi. Saat matahari mulai naik tinggi, mereka bertemu dengan sekelompok rusa yang sedang minum di mata air sungai. Rusa-rusa tersebut tampak ramah dan memberikan mereka petunjuk tambahan tentang arah yang harus diambil. Dimas dan kancil berhenti sejenak untuk beristirahat di padang rumput yang indah. Mereka melihat 2 ekor kelinci yang sedang memandang keindahan bunga-bunga di padang rumput. Mereka bercanda gurau, bermain menatapi bunga-bunga yang indah, dan merencanakan langkah perjalanan selanjutnya. Tiba-tiba, cuaca berubah menjadi buruk dengan hujan deras dan angin kencang. Dimas dan kancil berteduh di permukiman rumah yang kecil dan pohon yang besar, berharap cuaca buruk ini segera reda. Setelah hujan reda, mereka menemukan sebuah gua besar di lereng bukit. Mereka berjalan menuju gua tersebut untuk beristirahat di sana sebelum melanjutkan perjalanan. Di dalam gua, Dimas dan kancil memeriksa peta dengan lebih teliti. Mereka membandingkan petunjuk yang ada dengan pemandangan di sekitar mereka, mencoba mencari tahu langkah selanjutnya dalam pertualangan mereka. Setelah merasa cukup melihat peta dan istirahat, Dimas dan kancil keluar dari gua dan melanjutkan perjalanan menuju area berbukit yang telah digambarkan di peta. Mereka mendaki bukit dengan penuh semangat. Setelah mendaki bukit, mereka tiba di sebuah kuil kuno yang tertutup oleh lumut dan tanaman rambat.
Kuil ini tampaknya sesuai dengan petunjuk di peta. Dimas dan Kancil memeriksa sekelilingnya dengan hati-hati. Di dalam kuil, mereka menemukan dinding yang penuh dengan ukiran-ukiran kuno dan tulisan-tulisan misterius. Kancil menggunakan keahliannya untuk membantu menerjemahkan beberapa tulisan, sementara Dimas mencatat setiap tulisan-tulisan kuno yang penting. Dimas menemukan pintu kuno dan melihat ada sebuah tombol tersembunyi di dinding pintu kuil. Dimas segera menekan tombol dengan hati-hati. Tombol tersebut mengaktifkan mekanisme rahasia, menyebabkan bagian dinding bergerak untuk membuka pintu kuil kuno. Dimas dan Kancil melangkah ke dalam lorong gelap yang tampaknya menuju ke bagian dalam kuil. Dengan hanya cahaya lampu senter mereka menerangi jalan, mereka menemukan pintu kuno lagi dan segera membuka pintu dengan hati-hati. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan peti harta karun. Emas dan permata bersinar di dalam ruangan, menciptakan pemandangan yang memukau. Dimas membuka salah satu peti dan menemukan sebuah gulungan peta yang lebih tua dan lebih detail di dalamnya. Peta ini tampaknya menunjukkan lokasi-lokasi rahasia lainnya di hutan. Setelah menemukan peta baru, Dimas dan Kancil keluar dari kuil dengan mimik wajah penuh kepuasan. Mereka kembali ke permukaan dengan semangat baru untuk melanjutkan petualangan mereka. Di perjalanan pulang, mereka bertemu dengan sekelompok hewan hutan lainnya, seperti tupai, burung-burung, rusa dan hewan lainnya. Para hewan menyambut mereka dengan ramah dan memberikan petunjuk tambahan tentang tempat-tempat menarik di hutan. Mereka kemudian menghadapi rintangan berupa tebing curam. Dimas dan Kancil harus mencari cara untuk menuruni tebing tersebut dengan aman, menggunakan tali dan keterampilan mereka untuk membantu satu sama lain. Akhirnya, setelah hari-hari penuh petualangan, Dimas dan Kancil kembali ke rumah dengan penuh kebanggaan. Mereka membawa hasil dari petualangan mereka dan berbagi cerita dengan keluarga dan teman-teman. Petualangan Dimas dan Kancil telah berakhir, tetapi persahabatan dan pengalaman mereka akan selalu dikenang. Saat matahari terbenam, mereka duduk bersama dan menceritakan kisah petualang mereka bersama Yuda, dan Yuda sangat menikmati hasil cerita petualangan mereka, dan mereka merencanakan petualangan berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.